Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komagus Pariawan. Saya dari kelas A semester 1 dengan NIM 2211031003 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi merupakan salah satu upaya makhluk hidup dalam menghasilkan keturunan dan mencegah adanya kepunahan. Seluruh makhluk hidup pasti melakukan perkembangbiakan. Nah, pada tumbuhan, perkembangbiakan terdapat dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Reproduksi secara generatif ini merupakan reproduksi yang terjadi karena adanya penggabungan dua sel haploid, yaitu spermatozoid dan ovum, sehingga menghasilkan sebuah zigot. Perkembangbiakan atau reproduksi secara generatif ini terjadi dengan berbagai cara, yaitu reproduksi konjugasi, anisogami, isogami, penyerbukan, dan pembuahan. Di sini saya akan lebih menekankan kepada penyerbukan. Nah, apa sih penyerbukan itu? Penyerbukan merupakan proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, di mana serbuk sari ini merupakan sel gamet jantan dan putik ini merupakan sel gamet betina. Nah, ini terjadi pada biji tutup, sedangkan pada biji terbuka, serbuk sari ini langsung jatuh ke bakal biji dari bunga tersebut. Penyerbukan ini dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan serbuk sarinya dan berdasarkan perantaranya. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri atau autogami. Autogami merupakan sebuah proses penyerbukan atau berpindahnya serbuk sari dari kepala sari menuju ke kepala putik. Proses tersebut secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda. Penyerbukan tetangga atau gitonogami merupakan penyerbukan yang asal serbuk sarinya berasal dari bunga lain tetapi masih berada pada satu tumbuhan. Jadi serbuk sari dan kepala putik ada di pohon atau tumbuhan yang sama namun berbeda bunganya. Penyerbukan silang atau alogami merupakan proses polinasi yang berlangsung ketika serbuk sari dari bunga dan pohon yang berbeda jatuh di kepala putik pohon lainnya tetapi masih sejenis. Penyerbukan bastar merupakan proses menempelnya serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain dari tumbuhan berbeda. Hal tersebut hanya bisa dilakukan pada tumbuhan yang masih termasuk kerabat. Sedangkan berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu anemogami, yaitu melalui perantara angin, hidrogami melalui perantara air, antropogami melalui perantara manusia, dan zoodiogami, yaitu melalui perantara hewan. Anemogami atau penyerbukan dengan bantuan angin. Penyerbukan anemogami adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Angin ini menerbangkan serbuk sari dari bunga yang satu, lalu serbuk sari terjatuh ke putik bunga lain. Contoh tumbuhan yang mengalami penyerbukan anemogami yaitu tanaman padi, jagung, dan rumput-rumputan. Penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Penyerbukan hidrogami ini merupakan proses penyerbukan yang dibantu oleh air. Air akan membawa serbuk sari, kemudian mengalirkannya ke putik. Antropogami merupakan penyerbukan melalui perantara manusia karena tidak mendapat bantuan proses penyerbukan dari alam sekitar. Zoidiogami atau proses penyerbukan melalui perantara hewan. Penyerbukan zoidiogami ini adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik melalui perantara hewan. Ciri-ciri bunga pada penyerbukan zoidiogami adalah mahkota bunganya besar dan warnanya mencolok, bunganya berbau khas serta memiliki kelenjar madu, serbuk sarinya lengket, memiliki bentuk yang khusus sehingga bunga hanya dapat dikunjungi oleh jenis hewan-hewan tertentu. Yang selanjutnya yaitu pembuahan. Pembuahan merupakan proses bersatu dan meleburnya sel telur dan sel sperma untuk membentuk suatu zigot. Nah, pada pembuahan sendiri terjadi pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pada pembuahan tunggal ini biasanya terjadi pada tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, dan pembuahan ganda ini terjadi pada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, yang selanjutnya yaitu ada reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif ini berbeda dengan generatif, di mana reproduksi vegetatif ini terjadi tanpa adanya perkawinan atau penggabungan dua sel haploid. Nah, reproduksi
reproduksi secara vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pada vegetatif alami ini terjadi karena adanya pembelahan sel yang biasanya terjadi pada tumbuhan bersel satu atau uniseluler, di mana dapat dikatakan ini tanpa bantuan manusia. Sedangkan pada vegetatif buatan ini memerlukan bantuan manusia karena tidak bisa melakukan pembelahan sel. Nah, berikut ini merupakan beberapa macam reproduksi secara vegetatif alami, yaitu Yang pertama yaitu tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media. Yang selanjutnya yaitu umbi batang. Umbi batang adalah bagian dari umbi-umbian yang diperoleh dari bagian batang tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu talas, kentang, suwek, bengkuang, dan ubi. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis membentuk umbi dan di tengahnya ditumbuhkan tunas. Daun tersebut tersusun berdekatan dan tumbuh pada permukaan atas ruas. Dari daun tersebut akan membentuk tunas baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Nah, pada ujung rizoma ini akan membentuk tunas. Melalui tunas ini akan membentuk individu baru. Tunas adventif adalah tunas yang tidak terbentuk di lokasi seharusnya tanpa melewati proses perkawinan. Gerage atau stolon adalah tumbuhan yang mempunyai cabang-cabang akar horizontal, panjang dan tumbuh di atas permukaan tanah. Dari buku-buku stolon akan tumbuh tunas baru dan ke bawah tumbuh akar-akar. Umbi akar adalah jenis dari umbi-umbian yang termasuk ke dalam bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah. Umbi akar ini berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Dan selanjutnya beberapa macam reproduksi vegetatif secara buatan. Mencangkok merupakan pengelupasan sebagian kulit secara melingkar pada cabang batang kemudian dibalut oleh tanah, diikat dan dibiarkan untuk waktu tertentu sampai tumbuh akar. Umumnya menempel atau okulasi adalah penggabungan dua jenis tanaman di mana masing-masing tanaman mempunyai kelebihan. Misalnya tanaman jeruk berakar lemah, buah besar ditempelkan pada tanaman jeruk berakar kuat. Merunduk adalah merendahkan cabang batang suatu tumbuhan sehingga menyentuh permukaan tanah. Cara ini dilakukan dengan merunduk bagian ujung cabang tanaman ke tanah dan menimbun bagian bawah di bawah ujung dengan tanah. Yang selanjutnya yaitu stek. Stek adalah perbanyakan tanaman dengan cara pemisahan atau pemotongan bagian tanaman seperti batang, daun, pucuk, dan akar. Menyambung adalah menggabungkan batang atas dan batang bawah tanaman yang berbeda sehingga kombinasi ini akan membentuk suatu tanaman baru. Batang atas berupa mata tunas, potongan batang atau tanaman muda, sedangkan batang bawah adalah tanaman muda. Baik, segitu saja pemaparan saya untuk kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat.